mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Cahaya Gaib di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, didukung oleh para pemain Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Nugraha sebagai Balaputra Dewa, Elsa Surya sebagai Sarwapala, Imron Sahdan sebagai Samaratungga, Idris Apandi sebagai Kalayaksa, Aris Sudiro sebagai Purnawijaya, dibantu oleh Lita Arlita, Iwan Dahlan, Pri Panggi. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Kisah yang lalu, Gunadarma dalam perjalanan menuju ke Kutaraja. Di suatu pasar yang cukup ramai pengunjung, Gunadarma melihat Udiani, kekasihnya yang sudah lama tidak ia temui, ternyata bersama lelaki lain. Hal itu membuat hubungan mereka retak. Sedangkan misi Gunadarma dalam menghadap Gusti Ratu Pramodawardhani dan Gusti Maharaja Rakai Pikatan berhasil. Ia telah diberi wewenang untuk mulai merintis pembangunan suci berbentuk stupa. Hamba akan membuat bentuk candi yang kecil dulu dari bahan tanah liat Gusti Ratu. Kalau itu sudah siap, baru akan dimulai. Tentang keamanan bekerja, kamu tidak usah khawatir. Aku akan menyiapkan beberapa petugas untuk menjaga pengamanan di sana. Terima kasih, Gusti. Kalau ada kesulitan, jangan segan-segan beri laporan kemari, agar kami bisa bantu memecahkan permasalahannya. Baik, Gusti Ratu. Nah, izinkanlah hamba mohon pamit. Gunadarma, jangan buru-buru pulang ke desa. Lebih baik kalian istirahat di Wisma untuk beberapa hari. Nah, nanti kalau rasa lelahmu sudah hilang, baru kalian boleh pulang. Terima kasih, Gusti. Kamu ini bagaimana, Dharma? Semua gagasanmu dalam pembuatan stupa diterima Gusti Maharaja dan dijamu secara istimewa seperti ini. Lah kok malah sedih seperti itu? Wah, Saya tidak sedih, Paman. Lah seperti itu kok tidak sedih? Kamu biasanya malam-malam ya, kesukaanmu kan minum wedang jahe. Ya, terus? Lah sekarang dihidangi wedang jahe hangat, lah kok tidak mau minum? Ya itu ada jadah, malah tidak kamu sentuh sedikit pun. Paman, saya sedang memikirkan tugas pembuatan stupa itu. Itu bukan pekerjaan yang mudah, Paman. Iya, aku tahu itu bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi yang mengganggu pikiranmu kan bukan itu toh. Aku tahu, siapa kamu itu aku sudah paham. Kamu memikirkan Nini Udi kan? Ayo, kamu dirundung cemburu, ya kan? Iya, Paman benar. Saya sedang sakit hati, Paman. Ternyata hati wanita itu jauh lebih rapuh dari apa yang saya duga. Saya tidak mengira sama sekali kalau Nini Udi mudah silau oleh gemerlapnya
kain sutra dan pancaran giwang dan kalung emas. Nah, kalau dilihat dari sudut harkat seorang wanita yang menyukai hal-hal yang bagus, yang indah, ya wajar kalau dia menyukai pakaian yang bagus, perhiasan yang mahal-mahal, itu wajar. Nah, kalau dilihat dari seorang pemuda yang sedang cemburu dan sakit hati, bisa jadi reaksimu itu juga wajar. Nah, jadi apapun yang terjadi, sebenarnya dari sudut mana kita melihat satu masalah, begitu. Coba Paman bayangkan, Apalagi? belum sampai 3 bulan kami berpisah. Dia sudah menyakiti hati saya begitu dalam. Apa iya lelaki yang bersama Nini Udi itu memang sirsirannya Nini? Lah siapa tahu dia hanya sekedar mengantarkan? Dia kelihatan akrab. Ah. Seperti layaknya calon pengantin yang mau memborong perlengkapan perkawinan. Apa itu tidak menunjukkan sesuatu, Paman? Ya itu karena dilihat tidak dengan mata telanjang, tetapi dilihat dengan hati yang cemburu. Apa tidak sebaiknya diselidiki lebih dulu? Ayo, jangan mengikuti hati yang sedang panas. Sayang loh kalau sampai kamu berpisah dari Udi. Tidak mudah mencari gadis seperti Nini itu. Sudah cantik, ilmu kanuraganya juga hebat. Paman, kalau dia bisa nyeleweng, aku juga bisa. Loh, jangan terus seperti itu toh. Habis. Kamu kehilangan kepribadianmu kalau seperti itu. Itu namanya mau rusak-rusakan. Jangan panas dulu. Belum tentu dia itu nyeleweng. Lah kamu kira cinta itu seperti teko apa? Yang bisa dipindah ke sana, kemari. Dan kalau kamu bisa mendekati seorang gadis ya paling-paling sifatnya hanya terpaksa. Ya toh? Ayo, ya enggak? Buat tambal butuh, buat balas dendam. Betul toh? Hati saya benar-benar sakit, Paman. Loh, Gunadarma. Lalu di mana sifat bijakmu? Di mana kesabaranmu? Di mana kearifan yang selama ini kamu miliki? Semua itu baru tebakan pikiranmu toh. Belum tentu yang kamu tebak itu benar. Selidiki dulu kebenarannya. Sementara itu, Udiani di biliknya duduk dengan memeluk lutut seperti kebiasaannya. Seberkas cahaya rembulan menyinari separuh pipinya, sehingga air mata yang menitik di sudut mata bersinar seperti mutiara. Sementara di balik jendela, kabut melayang ringan. Udiani hatinya tenggelam dalam kesedihan. Sambil terisak, ia berusaha melepaskan isi hatinya. Kakang Gunadarma, kenapa Kakang begitu tega menuduh aku menyeleweng? Aku bukan gadis seperti itu, Kang. Aku tetap mencintaimu. Tidak pernah ada lelaki lain yang bisa singgah di hatiku. Gunadarma dan Ki Umbul sudah cukup beristirahat dan menikmati hidangan dan kenyamanan tinggal di wisma kerajaan. Maka mereka segera pamit. Meskipun sebenarnya Ki Umbul masih ingin tinggal lebih lama, tetapi Gunadarma yang hatinya masih kusut itu ingin segera meninggalkan tempat itu. Loh, lah kenapa berhenti di sini toh Dharma? Paman pulang dulu ke Mendut. Hah? Pesan saya,
Jangan menyentuh apa-apa yang ada di dalam bilik saya. Aduh. Ya, ya baik. Tetapi kamu mau kemana? Pikiran dan hati saya masih kacau, Paman. Oh, Saya mau mencari ketenangan dulu. mau mencari ketenangan di mana? Hah? Ketenangan itu tidak di mana-mana, Dharma. Kamu tidak akan menemukannya di luar sana. Ketenangan itu ya adanya di dalam sini loh, Dharma. Ini di dalam pikiran dan hatimu sendiri. Mungkin benar begitu, Paman. Tapi ingin melepaskan kekesalan yang ada di sini. Di dada ini, Paman. Tetapi di luar sana tidak ada apa-apa, Dharma. Sudah, Paman. Tidak usah ngeyel. Yang merasa kalut itu saya, bukan Paman. Jangan lama-lama, Dharma. Aku tidak betah kalau terlalu lama sendirian.